Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kepada kita qata'atan, kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan kemampuan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin dan pertolongan Allah, maka hamba tidak akan bisa melakukan apa-apa. Meskipun si hamba telah mengerahkan sekuat tenaganya untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, tetapi tanpa pertolongan Allah, maka ibadah itu tidak akan bisa terlaksana, karena semua ketentuan itu hanya ada pada Allah. Sebagaimanapun manusia berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dia berusaha untuk meninggalkannya, dan Allah membantunya, Allah menguatkannya, maka ia akan terhindar dari kemaksiatan itu. Saudaraku, di zaman yang penuh dengan ketidakkaruan ini, kekacauan melanda di mana-mana. Rumusannya, kalau banyak ulama, banyak ustadz, banyak pesantren, banyak universitas Islam, presidennya itu kiai dan ulama, atau wakilnya kiai dan ulama, rumusannya, logikanya, sepantasnya negeri itu menjadi negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Rumusannya, idealnya, gitu ya, gitu ya. Benar itu nggak salah, itu rumusannya. Tetapi kalau ada sebuah negeri atau beberapa negara yang kemudian ada ulamanya, banyak sekali pesantrennya, jangan tanya lulusan pesantren tahunan tiap tahun melahirkan ustadz-ustadz baru atau tidak. Universitas Islam dahsyat, banyak sekali. Tetapi kemudian negeri itu tidak berada pada posisi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Ada pertanyaan besar, why? Ya. Dan pertanyaan itu jawabannya ada kepada si hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa, ini kan semuanya kehendak Allah. Allah itu kehendaknya kepada hamba senantiasa untuk menjadi baik. Kenapa? Sebab Allah tidak pernah memerintahkan untuk mungkar. Betul? Yang dilakukan adalah taat kepadanya, kan bagus, benar. Ikhwah billah, zaman seperti sekarang ini musibah jadi rata, ya. Banjir di seluruh Indonesia, kecilin aja dah. Sebenarnya banjir hampir di seluruh dunia, ya. Di seluruh Indonesia. Rumusannya, siapa yang salah? Gitu. Kalau Indonesia bilang itu gara-gara Anies Baswedan. Lucu kan? Se-Indonesia yang salah banjir itu gara-gara gubernur Jakarta. Jadi kalau udah banjir larinya ke gubernur Jakarta, gubernur yang lain selamat. Logika yang ngawur. Saya bukan belain beliau, cuma kasihan aja, nggak logis kita. Kita memang berada di zaman yang udah nggak logis, cara berpikir kita terbalik. Ikhwah billah,
musibah merata, musuh Islam menguasai kaum muslimin. Coba bayangkan, di sebuah negeri yang mayoritas kaum muslimin, 85% kaum muslimin, setidaknya cara berpikir orang Indonesia itu yang logis, yang wajar, dia akan meninggalkan yang namanya maksiat pada Allah setidak-tidaknya. Tidak akan ada fatwa bahwa penghasilan dari miras bisa buat menghidupkan negara. Naudzubillah, kiai yang ngomong. Masya Allah. Musibah merata, para musuh Islam menguasai umat Islam ini, sehingga umat Islam seolah-olah menjadi budak-budak mereka, tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan perubahan. Ikhwah fillah, sehingga menimbulkan berbagai penderitaan dan kenestapaan karena ketidakmampuan itu. Maka kiranya kita perlu mengingatkan kaum muslimin akan solusi yang meyakinkan bagi setiap kegundahan dengan cara-cara yang syar'i untuk keluar dari segala kesulitan dari problematika yang kita hadapi. Rencana pabrik miras masuk Indonesia sementara ditarik. Saya bilang sementara ditarik karena memang kadang-kadang ada aja aneh-aneh. Bikinlah perpres ini, perpres itu. Pas ditanya wapresnya, saya nggak tahu. Ini apa-apaan ini? Antara bos dan anak buahnya, wakilnya kok nggak tahu. Ikhwah fillah, kehidupan yang fana ini saudaraku akan penuh musibah dan beban penderitaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam berbagai kesulitan. Ada di Al-Balad ayat keempat, ya. Nah, inti terpenting untuk keluar dari segala problematika itu dan terlepas dari keprihatinan hidup ini hanyalah ada pada perwujudan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam kesendirian, di dalam keramaian, serta kembali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, mengungkapkannya, mengagungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan bersimpuh hanya kepada Allah adalah salah satu jalan yang harus kita tempuh. Allah ingatkan kita begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 2, ayat 3 dan 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pastilah Allah menyiapkan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki yang tidak terduga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia mencukupkannya. Tuh. Ada lagi firman Allah yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. At-Talaq ayat keempatnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan urusannya itu mudah. Coba bayangkan dari dua ayat ini, suatu gambaran hati yang merendah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah seperti apa yang diajarkan oleh dan dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sejumlah sahabat, baik sahabat yang berada di luar
Adapun sahabat yang berada di dalam pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada yang sahabat jauh ya. Ada yang sahabat kerjanya bolak-balik ke masjid Rasulullah, bikin tenda untuk ngaji sama Nabi. Ya, Abu Bakar itu pulang balik, rumahnya kurang lebih 7 kilo, pakai kuda dia. Ya, kadang-kadang baru seminggu dia pulang lagi, nengokin anak dan istrinya. Nanti balik lagi ke masjid Nabi, belajar lagi bersama Nabi, berdakwah lagi bersama Rasulullah, berjihad lagi bersama Rasulullah. Begitu terus pulang balik. Ya, kita ke masjid ini susah subuh. Subuh aja susah ya. Azan udah bagus banget, suara Al-Quran sudah dikumandangkan, namanya sudah nama Islam, tapi masih saja tidak mengubah kita untuk taat dan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, ada apa dengan kita? Berat loh Pak pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namanya Arafah, Al-Munawwarah, apalagi Masya Allah. Udah diingetin tuh ya, nama-nama apa namanya Padang Arafah, bukan nama-nama yang kita bisa beribadah haji dan sebagainya. Masya Allah. Ikhwah fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, Qul la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, la hawla wala quwwata illa billah fa innama kamazun min kanuzil jannah. Katakanlah selalu la haula wala quwwata illa billah, enggak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, sebab ini merupakan kekayaan jannah, kata Nabi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah dipesan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Agar memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Nah, ikhwah fillah, materi ini ingin saya sampaikan di tengah kondisi kita, di tengah pandemi, di tengah banyak kerusakan yang tidak terselesaikan, di tengah para pendusta yang setiap hari berdusta tanpa malu, di tengah para perusak moral yang menampakkan kerusakannya, di tengah ketidakadilan yang ditampakkan, di tengah intimidasi yang dibuktikan dengan pembunuhan dan sebagainya. Iwafillah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan zikir yang sangat agung, singkat kalimatnya namun padat artinya. Kenapa begitu? Karena inilah zikir yang dilantunkan oleh lidah, yang kemudian diiringi dengan keyakinan hati. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Si hamba mengatakan dirinya enggak memiliki apa-apa, meskipun saya penguasa, saya jenderal, saya presiden, saya wakil presiden, saya gubernur, saya wali kota, saya camat, saya lurah, saya RT, saya tokoh masyarakat, saya ustadz, saya ulama, maka perkataannya sama. Kami tidak memiliki apapun, kemampuan untuk menolak bala, kemampuan untuk meninggalkan maksiat, kemampuan untuk melakukan taat, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini enggak dipakai, maka lahirlah kayak tadi keputusasaan apa? Nyari duit masih bisa dengan cara yang halal, tetapi manusia berkata penghasilan dari jual miras bisa buat membantu negara. Memang bisa, tetapi tidak halal. Pakai hati dong, gitu ya. Pakai ini dong, kan kiai. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ikhwah fillah, jadinya
Karena tidak ada yang dapat menolong untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa tidak meminta tolong kepada Allah, maka ia akan tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ya, barang siapa meminta pertolongan Allah, maka mintalah kepada Allah seraya mengakui bahwa seperti ucapan kita kepada Allah Ta'ala dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kalau sudah kepada Allah beribadah, kita salat, kita puasa dan kita zakat hanya untuk Allah, maka lucu kalau kemudian permintaan pertolongannya bukan kepada Allah. Minta dong kepada Allah. Lakukan ikhtiar secara kenegaraan. Undang kaum muslimin, yuk kaum muslimin kita taubatan nasuha, kan gitu. Yang cakep bener. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh kita, saya nggak menyalahkan orang lain, Pak. Kita kaum muslimin Indonesia, kenapa? Kita 80%. Mau jujur atau tidak, di penjara kita yang banyakkan. Kenapa? Karena memang kita mayoritas. Yang minum-minuman keras ya kita, karena kita yang konsumsinya. Yang jadi karyawan ya kita, kaum muslimin. Mau gimana? Jadi yang harus taubatan nasuha hanyalah kaum muslimin. Kenapa bisa begitu? Ini yang pokok. Ini dahulu taubatan nasuha. Kalau yang 80% taubatan nasuha, yang selebihnya akan ikut. Kenapa? Ikut di dalam ketaatan kepada Allah, ikut akibat kebaikan-kebaikan taubatan nasuha gitu. Ya, jangan cuma pandai ngomel dan ngeritik, kasih solusi jalannya. Kemudian tokohnya bilang, yuk kita taubatan nasuha, kita minta ampun kepada Allah, kita banyak salah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, yuk kita taat pada syariat Allah dan Rasulnya. Gitu. Jangan malah ditambah maksiat pada Allah, disediakan pabriknya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka kemudian, maka barang siapa meninggalkan penghambaannya, permintaan pertolongannya kepada Allah, maka dia akan terhina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, siapapun dia, siapapun dia. Nah, ikhwah fillah, zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada tambahan di lain hadis, ya. Diyakini oleh seorang bahwa tidaklah terjadi perubahan bagi dirinya dan orang lain dari suatu kondisi ke kondisi lain, tidak ada pula kekuatan baginya dalam mengatasi suatu urusan atau menggolkan suatu tujuan kecuali melalui ketakwaan kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Luhur dan Maha Agung. Illa bitta'ah, nggak ada jalan kecuali dengan taat, nggak ada jalan kecuali dengan taat. Mau pakai apa juga tetap, ya, dengan taat saja. Dengan taat saja kepada Allah dan Rasulnya. Nah, zikir ini akan membuat seorang memperlihatkan dirinya benar-benar miskin di hadapan Allah, ya, dan rendah di hadapan Allah. Karena itulah dirinya, maka dia memerlukan, memutlakkan atau membutuhkan pertolongan dari Sang Pencipta yang Maha Perkasa, penentu segalanya tadi. Pak, kalau kita menghambakan diri kepada Allah, kemudian kita mengakui kemiskinan kita dan kelemahan kita, itu hak Allah yang kita penuhi. Kenapa begitu? Hak hamba mendapatkan kebaikan dari Allah setelah dia menampakkan ketaatannya dengan keikhlasannya kepada Allah. Ikhlas itu tidak menampakkan di dalam hatinya kepada Allah kesombongan sedikit pun, rasa bangga atas ibadahnya, enggak. Kecuali taat aja kepada Allah di dalam setiap kesempatan dan waktu, sambil berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam satu ayat
Saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan suatu kemudahan. Satu zikir yang tercapai kesuksesannya adalah solusi dan pemecahan masalah. Allah mengingatkan kita dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fa'asbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana kamu berhadapan dengan kelompok atau musuh, maka teguhkan pendirianmu dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kamu menang. Fadhkurullah, ya. Nah, satu zikir yang seharusnya seorang muslim melafalkannya dengan bahasa, ucapan dan perbuatan. Sebab inilah rahasia tauhid kepada Allah, bukan sekedar ucapan ringan yang akan membuat seorang bersikap jadi rendah hati kepada Sang Pencipta, memfokuskan perhatian kepadanya serta tidak merasa memiliki daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnul Qayyim? Statement ini memiliki pengaruh yang mengagumkan dalam mengatasi persoalan-persoalan sulit, menanggung beban berat, khawatir ketika menghadapi penguasa dan mengarungi bahaya. Nah, ikhwah fillah, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, marilah kita perhatikan salah satu kisah agung yang menjadi bukti nyata bahwa kekuatan tauhid itu dapat mengurangi segala problem. Betapapun besarnya dapat memecahkan segala persoalan, baik yang berat ataupun yang serius, betapapun rumitnya. Sebab kita ini seringkali terbentur pada banyak masalah akibat pola pikir kita yang salah, karena kita mengandalkan kemampuan diri kita. Kita tidak punya keyakinan bahwa Allah lah yang menyelesaikan setiap problem hidup kita. Kita tidak pernah punya keyakinan bahwa air minum ini bisa saya angkat dan minum atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang kalau saya tidak dikasih kesempatan izin Allah taala dan ridha Allah, saya tidak akan bisa minum ini air. Tidak susah bagi Allah untuk melumpuhkan tangan saya sehingga tidak bisa diangkat. Tidak susah. Tidak susah buat kita, buat Allah taala, buat menjadikan kita tidak bisa ke masjid. Tidak susah juga buat Allah menjadikan kita untuk tetap ke masjid. Tetapi lihat nanti ada proses yang mengakibatkan itu semua terjadi. Ikhwah fillah, ini kisah diangkat oleh banyak ahli tafsir. Setidaknya ada salah satu riwayat yang benar bersumber kepada Nabi SAW, bahwasannya Auf bin Malik Asja'i itu putranya bernama Salim tertawan oleh kaum musyrikin. Kemudian menghadaplah Auf kepada Rasulullah SAW. Berkatalah beliau, ya Rasulullah, musuh telah menawan putraku. Dia pun mengadu kepada Nabi tentang kemiskinan yang melilit dirinya. Ada dua, satu musuh menawan putraku, kemudian dia ngadu kemiskinan kepada Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW pesannya? Kata Nabi SAW begini, tidakkah pernah tersisa di tempat keluarga Muhammad kecuali satu mud makanan? Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Anak ditawan, miskin, kata Nabi, kasih contoh, di rumah Muhammad SAW, di rumahku ini nggak pernah ada makanan lebih dari satu mud nih, segitu, nggak pernah ada. Padahal keluarga Nabi ada berapa orang? Banyak, ya.
Ada istrinya, ada beliau. Istrinya berapa? 4 dalam setiap masa. Kan gitu. Makannya cuma segini rame-rame. Kadang-kadang air juga habis. Maka Nabi berkata, sering-seringlah engkau perbanyak ucapkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di hadis yang lain ya dikatakan, barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ikhlas dan berpasrah diri dalam kesusahan, ya, maka Allah akan melengkapkan kehidupannya. Maksudnya dia tidak berada di dalam kesusahan, dimudahkan baginya rizkinya. Nah, tadi saya suka senyum-senyum ngelihat para dai, ya, hidupnya kok kelihatannya santai aja, dakwah tiap hari, sibuk sekali. Bener, anak istrinya tetap makan, sehat, sekolah, Masya Allah, beneran. Coba perhatikan para ustadz itu, ya, yang benar-benar taat pada Allah. Enak aja tuh hidupnya kelihatannya, padahal menurut kita kayaknya dia susah ya, tapi kok enak aja ya. Apa tuh rahasianya? Nih, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mereka tidak merasa diri mereka sanggup dalam hal apapun kecuali atas kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadi nol terhadap kehidupan dunia, kecuali atas pertolongan Allah saja saya bisa seperti ini. Udah enak hidupnya, utangnya berkurang bahkan tidak ada. Kenapa? Karena memang sudah seperti itu, hidupnya selalu bergantung kepada Allah, tidak mengandalkan kepada selain Allah. Antum punya tabungan di bank banyak ya? Banyak kan? Jutaan rupiah kan? Masya Allah. Buat apa tuh? Buat apa? Buat jaga-jaga Ustaz. Kalau nanti sakit, saya bukan ngajarin yang tidak. Banyak sahabat saya para ustaz pakai mobil, pakai kendaraan, rumahnya bagus-bagus, rekeningnya kosong. Kalau dia kenapa kosong? Takut salah, takut nggak punya duit? Enggak. Kenapa begitu? Karena kita punya Allah. Kenapa punya Allah? Allah lah yang menghidupkan saya, Allah lah yang memberikan langkah kehidupan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi nafkah. Terus ente ngapain? Tugas saya menyampaikan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Halas, selesai. Loh, cari nafkahnya gimana? Itu cari nafkah saya. Cari nafkah dia itu. Haruskah cari nafkah kita itu setiap hari? Ustadz jadi ustadz enggak harus. Kan gitu ya? Nanti ya. Cepat ya. Ya. Baik saudara. Jadi kalau ditanya Ustaz, bagaimana hidupnya nanti kalau tidak cari nafkah? Kata siapa? Justru saya cari nafkah. Cari nafkah kemana? Kepada Allah. Kepada Allah. Kita berpikir begini, ya, makan, minum, kerja yang kita lakukan, ya, dakwah urusan belakangan. Harusnya gimana? Dakwah diutamakan, ya, nanti yang lainnya ngikut. Dakwah itu adalah praktek amaliyah ini sendiri, ya, kemudian menyampaikannya kepada manusia, kepada keluarga dan masyarakat. Nanti yang lainnya ikut. Kenapa? Memang udah janji Allah. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. In tansurullaha. Kok nggak yakin sama beginian? Ustadz, nanti kerjaan dunia saya akan terganggu. Kata antum. Tapi kata Allah enggak. Rumusannya tadi, kalau tolong agama Allah, Allah sih tolong kamu. Sehingga hidup kita itu, kerja kita setiap hari, berangkat kerja ke perusahaan dan sebagainya, dalam langkah menegakkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rumusan paling dasarnya apa? Landasannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seorang sahabat datang kepada saya, gua pusing, Mar. Kenapa pusing? Beliau general manager di sebuah perusahaan, ya, pusing. Kenapa pusing? Urusan nggak kelar-kelar itu.
Kenapa enggak kelar-kelar? Ada aja. Itu. Udah selesai satu, ada yang baru. Memang gitu hidup, saya bilang. Ente nggak mau punya masalah, wafat. Setelah wafat, masalah ente lebih besar. Kenapa? Pertanggungjawaban. Gitu ya. Lalu harus bagaimana? Dia bilang begitu. Saya cuma bilang sama dia, begini aja, rubah mindset berpikir antum bahwa hidup antum itu bukan untuk dunia. Betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak dijadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Robah tuh. Kalau udah begitu ngapain? Berarti setiap gerak dan langkah kita diubah dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka nanti akan nyambung dengan kalimat zikir kita, la haula wala quwata illa billah. Ya, ibadah halal, perintahnya jelas di Al-Quranul Karim, barusan saya bacakan. Bagaimana cara ibadahnya? Mencontoh Rasulullah. Siapa yang kita ibadahi? Hanya Allah. Apa zikir kita? Apa bukti kepasrahan kita? Hati kita tertancap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, kenapa ini jadi tidak sederhana? Karena keyakinan ini yang mulai terberus dalam hati kita dan zikir kita setiap hari. Kita lupa bahwa yang menghidupkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa yang mengasih makan dan minum kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa yang membuat kita bisa sakit atau sehat hanyalah Allah ta'ala. Sehingga seringkali manusia beranggapan bahwa kalau tidak saya lakukan, kalau kami tidak lakukan ini, tidak akan ada. Seolah-olah dia bisa mengadakan sesuatu tanpa kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pola pikir kita secara umum. Kalau udah begitu mentok, kalau udah mentok, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik. Perkara-perkara yang halal, yang haram menjadi seolah-olah halal. Kenapa? Mulai dihalalkan. Ya, naudzubillah, jangan-jangan nanti ada negeri yang bilang, oh kalau gitu kita di samping ternak sapi, ternak kambing, kita juga ternak babi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Minuman keras bisa buat menghidupkan negara. Nanti juga buka kasino. Karena orang-orang bakal masuk ke negeri yang buka kasino itu. Kenapa? Berjudi. Nanti juga bikin tempat prostitusi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, Pulau Christmas ya, Christmas Island, perjudian dan maksiat kan gitu. Nah saudara, kayak seperti inilah kemudian sekarang akan, mudah-mudahan tidak, ya, mulai terasa sepertinya tengah akan terjadi, mengarah kepada rusaknya keyakinan pada Allah Ta'ala, rusaknya tauhid kepada Allah Ta'ala, menimpa orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, sehingga mereka mengandalkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki, ya, kemudian untuk seolah-olah bisa memampukan negara, padahal sebenarnya mereka telah berada pada kondisi tidak mampu sama sekali. Sebuah gedung yang dibangun tinggi dan menjulang, kelihatan mentereng dan luar biasa, dengan penjagaan yang ketat, buat Allah tidak susah, tinggal turunkan gempa 10 skala Richter, selesai. Apa yang tidak susah bagi Allah? Kemudian kita menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gunung tinggi kita. Naudzubillahi min dzalik. Sampai hari ini tidak ada satupun gedung yang tidak bisa tidak runtuh oleh gempa bumi. Rata-rata bisa. Belum aja yang lainnya. Kemarin ada yang bangga, Ustadz luar biasa itu Dubai bangunannya. Belum saja, belum. Semakin dia tidak taat kepada Allah, suatu saat bakal datang masa di mana bangunan itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya, hanya sebuah lempengan baja dan semen yang kemudian patah jatuh ke tanah. Sudah terbukti, ya. Maka oleh sebab itu hendaklah manusia kemudian
banyak-banyak mengakui kelemahannya kepada Allah, meninggalkan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menyerahkan dirinya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kalimat la haula wala quwata illa billah ini menjadi amalan orang-orang saleh hingga akhir zaman. Kalimat ketaatan pada Allah ini menggambarkan tinggi atau rendahnya tauhid kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi, semakin taat, semakin dekat dengan kalimat ini, semakin dekat kepada Allah taala. Ustadz, kalau gitu kita perlu duduk diam saja sambil mengucapkan ini, salah besar. Salah besar. Kenapa? Antum diciptakan oleh Allah dengan modal kepala, badan, kaki dan tangan, semuanya ada fungsinya, ditambah kemudian di dalamnya ada disebut kalbu dan otak yang jadi disebut akal. Akal ini mengendalikan kehidupan manusia kalau dia menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Allah menyuruh kita afala taqilun, afala tafakkarun dan sebagainya. Betul Ustadz, kalau gitu kita perlu berusaha dan berikhtiar. Emang benar, disuruh oleh Allah berikhtiar. Kenapa? Modalnya sudah dikasih Allah. Ya, apabila telah datang sholat Jumat, datangi masjid. Kalau sudah selesai sholat Jumat, fantasyiru fil ard, kan gitu, benar? Suruh berusaha, berikhtiar. Jalanlah di muka bumi ini, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Ambil itu karunia, kemudian lengkapi kehidupanmu, kemudian selebihnya kembalikan kepada Allah. Buat tabungan akhirat. Begitu rumusan Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada Allah menyuruh kita santai dan diam tanpa melakukan ikhtiar. Setelah ikhtiar dilakukan, ya, kemudian lihatlah apakah kemudian ikhtiar itu manfaat buat kita atau tidak. Ya, kalau manfaat, insya Allah jadi berkah. Kalau tidak, tidak menjadi berkah. Ikhwah fillah, jangan pernah katakan ikhtiar yang kita lakukan itu adalah penentu dari semua kehidupan kita ini. Kenapa? Banyak orang yang berikhtiar luar biasa siang dan malam, ujung-ujungnya dia tidak dapatkan dari apa yang dia ikhtiarkan itu. Ya, tidak bernilai apapun buatnya. Habis-habisan siang malam. Kenapa? Kata Nabi, ingat, pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Mati. Kalau sudah mati, nikmat duniamu hilang. Hati-hatilah. Ya. Berarti harus bagaimana? Harusnya akhiratnya, dunianya dijadikan, diputar. Ya. Carilah kehidupan akhirat, kehidupan dunia, carilah kehidupan dunia untuk akhirat. Jangan ditukar. Akhirat untuk dunia, habis, nanti menghadap Allah bangkrut. Kalau dijadikan dengan rumus yang benar, jadikanlah dunia untuk akhirat, kumpulkan duniamu sebanyak-banyaknya, ambil secukupnya buat hidupmu, makan, minum, ya, bermasyarakat, bernegara dan sebagainya, membutuhkan biaya dan sebagainya, selesaikan, ya. Kemudian selebihnya yang banyak itu kembalikan kepada Allah. Buat apa? Buat akhirat. Buat akhirat, sambil berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buat yang seperti itu. Buat mereka yang diberikan penghasilan sedikit, bersabarlah, karena Allah menghendaki akhirat yang baik buat kita. Tetap berkata pada Allah dengan konsisten dan istiqamah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir ini menjadi zikir para salafus saleh. Mereka membacanya setiap hari 100 kali sambil terus meyakininya. Ada yang membacanya sampai 300 kali, dan Allah tidak membatasi bacaan itu. Keyakinan ini adalah keyakinan fundamental yang kalau dia lepas dari kaum muslimin, maka nasib kaum muslimin akan seperti orang-orang yang tidak beriman. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allah bukakan hati kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin sampaikan lebih panjang lagi karena waktu kita sudah habis, sudah hampir jam 6. Semoga Allah semakin ridho pada kita. Bentar dulu sebentar, ya. Jadi
Itu yang saya sampaikan kepada antum semua. Semoga nanti jadi manfaat buat kita. Kalau ada yang mau nanya silahkan, fadal. Ayo, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Dan memang kami kecil juga rumusan itu saya dengar di awal tadi perkembangan rumusan Baldatul Bayyinatul Mu'min. Saya masih ingat dari anak-anak saya didoktrin ini ketika berdiri musabaqatul Quran itu kita bacanya nah menurut Ustaz, tahun berapa yang membuat saya supaya ini Baldatul Bayyinatul Mu'min? Satu. Terus yang kedua kita bicara segala urusan kita la haula wala quwwata illa billahil azim. Sebenarnya kalau kita baca surah Yasin selesai. Inna ma'amu ila rasyai'an itu selesai. Tapi kan tidak semudah itu. Nah, untuk membiasakan itu jadi budaya, ini selalu problem kita. Kita dengar dari Ustaz, kita dengar dari belajar. Kira-kira apa Ustaz? Untuk membudayakan la haula wala quwwata illa billah. Ini kan masalah konsistensi. Masalah kita kalau diambil itu konsistensi. Kira-kira untuk cara itu bagaimana? Supaya ini nanti itu menjadi budaya kita setiap hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu pasti itu tahun berapa ya. Tentu ibadah. Saya juga tuh sering dengar tuh ya. Kalau Buya Hamka habis ceramah tuh ada lagi itu ya. Baldatun dan seterusnya gitu ya. Tapi ini adalah lagu yang bagus, penyemangat sebenarnya yang sekarang udah nggak ada. Ya. Bersamaan hilangnya aksara-aksara Arab di jalan-jalan ibu kota Jakarta. Nama jalan dulu ada tulisannya zaman kita masih kecil dalam bahasa Melayu Arab ya. Pasar Baru ada tulisan bahasa Arab di bawahnya. Pasar Baru gitu ya. Gitu kan? Gang Kelinci, Kulinci, gitu. Ada tulisannya, saya masih ingat itu. Masih saya kecil, umur berapa itu ya? 7 tahun atau 6 tahun gitu. Masya Allah. Ayah saya bawa jalan-jalan ya pakai motor. Masih ingat. Perubahan-perubahan ini berubah terus sampai sekarang sehingga hilang. Ya, diiringi dengan hilangnya kebanyakan keyakinan kaum muslimin terhadap Allah Subhanahu wa taala secara umum, walaupun mungkin belum semuanya gitu. Kemudian bagaimana caranya supaya kita konsisten dengan kalimah thayyibah ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena perintahnya adalah zikir ya, mengingat, fadhkurullah, mengingat Allah gitu banyak-banyak. Maka salah satu caranya adalah paksakan diri untuk meyakini la haula wala quwata illa billah. Apa keyakinan itu? Keyakinan di mana bahwa enggak ada lagi yang bisa melakukan apapun, daya kekuatan dan sebagainya, pertolongan dan sebagainya, perlindungan dan sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku tambatkan kudaku tadi, perlu diikat atau tidak?" Itu ya. Kata Nabi, ikat. Terus berkatalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya apa tuh? Berarti ikhtiarmu lakukan. Tapi ingat ya, ikhtiarmu itu bukanlah jalan satu-satunya. Kenapa? Karena setelah itu engkau tidak bisa melakukan apapun. Kunci motor kita kunci, kasih 2 ganda, kunci gembok sama kunci kita. Itu ikhtiar kita, betul. Tapi maling bisa lebih canggih, benar, bisa lebih canggih. 5 menit kita nggak ngawasin tetap hilang kan, bisa begitu. Tapi ingat bahwa dari proses ketidaktahuan kita, ketidakmampuan kita tadi itu hanyalah Allah yang bisa selamatkan, hanya Allah yang bisa melindungi. Itu berarti apa? Jangan pernah berkata bahwa ikhtiar yang kita lakukan itu adalah penyebab kita bisa selamat, penyebab kita bisa kaya, penyebab kita bisa berhasil.
Kenapa? Ada yang namanya biidnillah, izin Allah. Setelah biidnillah apa? Ridha Allah. Ridha Allah. Sebab ada yang diizinkan tetap aja dibiarkan oleh Allah, betul, tapi Allah tidak ridha. Apa? Maksiat dibiarin oleh Allah, silakan. Bahkan buat orang-orang yang memang sudah keterlaluan kekafiran kepada Allah, Allah biarkan saja sesukamu, nanti lihat. Allah udah ngancam ya. Jadi bagaimana cara mengamalkan seperti itu? Ringan kan sebenarnya kalau kita mau usahain. Kenapa kok ringan Ustadz? Ya memang dikasih modal untuk menjaga keamanan motor kita. Kemudian satu hal, ingat ya Allah, inilah kemampuanku, sementara engkau adalah yang maha mengawasi, maka lindungilah kami ya Allah dari kesusahan dan ketidakmanfaatan. Ada doa-doanya kan, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang sudah, hilang juga tuh motor. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Emang sudah izin Allah, harusnya dihilangkan ya. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih bagus. Gitu hidup itu indah jadinya, tenang. Kata Habibie dulu begini, almarhum, beliau berkata, saya bertemu dengan anak saya dalam satu tahun belum tentu dalam 3 bulan sekali ya. Terus bagaimana kau Pak Habibie bisa mendidik anak-anaknya seperti itu? Dia bilang, saya meminta kepada Allah, sebab Allah lah yang menjaga mereka ketika saya tidak bisa menjaga lagi. Itu makna dari kalimat la ilaha wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berserah diri kepada Allah dan jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita lakukanlah yang menentukan kita selamat atau tidak. Ya. Suruh pakai helm penuhi wajibnya, ikhtiarnya ya. Soal ketentuan kemudian helmnya menyebabkan kepala pecah atau tidak, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Gitu akhi. Jadi kalau kita disuruh pakai baju ya, jangan nggak pakai baju ya, nanti jadi telanjang kan ya. Jangan berkata Allah yang menentukan, jangan begitu ya. Jadi saudaraku, betapa nikmatnya orang yang bisa hidup dengan cara itu. Sungguh demi Allah, hati kita akan jadi lapang, jauh dari dosa, jadi lega ya, tensi kita turun lama-lama. Jujur saya lagi latihan terus secara pribadi ya, ngamalin ini perintah Nabi SAW di tengah pandemi yang luar biasa ya. Ustadz juga banyak yang lagi bingung. Kalau begitu ustadznya banyak di tempat ngajinya banyak yang tutup ya, kajiannya banyak yang bubar. Kenapa? Jamaahnya pada takut kena corona. Udah tetap saja la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Datanglah kemari sholat berjamaah, jangan takut sama coronanya, takutnya sama Allah. Sambil zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masjid penuh insyaallah ya. Jadi ikhwah fillah gitu ya akhi ya. Semoga Allah memberikan kita manfaat, kekuatan iman, kemampuan hati untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka syari'un qaribun mujib da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha gagah, Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha menentukan, Engkau yang memutuskan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah, berilah kami kemampuan untuk meninggalkan maksiat, dan berikan kami kemampuan dan pertolongan untuk melakukan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta dan berharap, bersandar dan mengabdi. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk senantiasa berada pada jalan-Mu yang benar, mampu membedakan antara hak dan batil, mampu menjauhkan yang batil dan mendekati kebenaran. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan badaniah, kesehatan ruhiyah, agar kami senantiasa dapat beribadah kepada Engkau ya Allah dalam keadaan sebaik-baik peribadatan. Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk menjauhi kezaliman dan mendekati kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.